Masih wisuda gue. Waduh, nah kita mau bahas Big Hustle Hub Achieve More ini kan eh, mungkin ya dalam mencapai hal apapun lah gitu ya kak ya. Pasti kan awalnya dari sini nih gitu. Kalau dream big terus sudah punya mimpi besar ya harus ada perjuangannya juga gitu. Kalau udah berjuang ya pastinya eh, insya Allah itu pasti ada hasilnya lah kan gitu kan kak. Nah, cuma kan kalau kita ibaratnya pretelin lagi gitu nih kak dari dream big segala macamnya itu kita mungkin dari yang dream big dulu ya kak ya. Iya, yeah. Oke, itu gimana sih kak? Maksudnya gini, kadang-kadang orang juga bahkan mau ditanya mau jadi apa itu masih belum tahu gitu kak. Nah, sepenting apa sih kak punya mimpi itu sepenting apa gitu kak? Dan kenapa gitu? Oke. Kalau menurut kak Vici Oke, gimana? oke. Kalau menurut aku sendiri, dream big itu sebenarnya untuk menentukan purpose atau tujuan hidup ya. Ketika kamu punya tujuan hidup, jadi itu kamu ada hal yang apa ya, kayak ngepecut kamu tiap pagi untuk nge-reach, untuk mencapai tujuan hidup kamu. Dan yang paling penting sih dari dream itu harus terukur, karena kan ada tuh orang bikin bikin dream atau bikin purpose tuh yang kayak jauh banget, tapi sebenarnya nggak apa-apa juga. Hmm. Kalau yang jauh itu tuh bisa diakalin pakai kayak step by step gitu loh. Kalau misalnya mimpinya 100, Hmm. ya bikin how to get the 10 dulu, yang jadi Step kita by bikin stepnya kayak gitu kak step, ya? ya step by stepnya gitu. Soalnya kalau langsung mikirin nih ke 100, ya lu pusing gak sih? Iya, Kayak iya, anjir, gue iya. kayak masih di nol, terus gue mau ke 100, terus gue harus kayak gimana? Kayak gitu sih kalau yang selalu aku tekanin. Dan kalau mimpi besar itu juga dimulai dari mimpi yang kecil-kecil dulu. Misalnya kamu Hmm. uh, pengen S2 di Amerika gitu. Mungkin banyak orang yang bakal bilang, ngapain anjir, Amerika jauh banget, kayak lu nggak mungkin deh bisa kayak gitu. Ya, um, ya step by step dulu aja, kayak kamu orang-orang kayak gitu nggak usah didengerin, terus kayak siapin kayak misalnya GRE-nya atau GMAT-nya, terus TOEFL-nya, terus ketemu Oke. ngerjain tes-tes universitas, kayak Step by gitu-gitu stepnya tadi sih. itu kita fokus Step, satu-satu dulu kayak TOEFL misalnya ada mm-mm, TOEFL yang harus dikejar sekian itu kayak gitu ya kayak. Cuman mm-mm, kan tapi mm-mm, pasti banyak ya kak ya yang kayak gitu tadi tuh kak suara-suara yang ngapain mm-mm. sih lo kayak gitu. Nah sebenarnya penting nggak sih kak kita nyeritain mimpi kita gitu? Apa justru malah kan soalnya kalau kita cerita kebanyakan kan malah kayak tadi ya kak ya. Maksudnya banyak suara-suara yang malah kayak gitu. Itu kalau menurut kak Vici Mm-mm, gimana kak? mm-mm. Menurut aku, kamu harus punya support system sih. Hmm. Support system, kedengaran kan suara aku soalnya di sini internetnya unstable. Kedengeran kak, kedengeran, Kedengaran ya? kedengeran, kedengeran. Nah, Kedengaran ya? Oke. Okay. yap. Nah, menurut aku kalau untuk mengatasi yang kayak gitu-gitu, harus punya support system sih. Nggak harus banyak, tapi at least kayak 1 atau 2 orang. Kayak misalnya nih, kalau misalnya orang tua nggak suportif, misalnya kayak kamu pengen punya bisnis, tapi kok orang tua tuh, oh ngapain sih? Hmm. Mending kamu kerja itu aja, kerja yang profesional udah pasti Iya, gitu. iya. Terus ya kamu cari cari teman lain, cari kayak komunitas yang emang supporting di bisnis kamu, atau misalnya Hmm. kalau mau S2 gitu, cari support system yang ngedukung, kayak misalnya temen GMAT kamu, temen TOEFL atau temen persiapan itu. Jadi tuh kayak surrounding kamu tuh orang-orang yang supportive gitu. Hmm. Dan menurut aku cukup cerita ke mereka aja, soalnya mereka kan satu frekuensi kan, Dan gitu nggak mungkin sih. ngejatuhin Sama kita mungkin soalnya kayak, ya. iya, 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 soalnya kalian kalian semuanya struggling bareng, jadi Karena kan memang ya gitu ya kak, pasti supportive. apa ya, cerita sih enak gitu, tapi maksudnya bisa jadi bumerang buat kita juga kan kak, kalau misalnya malah mimpi kita dijatuhin segala macam, kita juga jadi malah ikutan down, itu kan bisa banget dan malah bahayanya jadi berhenti gitu kak. Belum tahu hasilnya akan kayak gimana, belum tahu mulainya bakal kayak gimana, tapi juga malah jadi nggak jadi mulai karena tadi oh ya juga ya ngapain ya, mendingan kerja aja deh yang udah lebih pasti segala macam misalnya kayak gitu kan kak. Jadi itu sih kak Tapi berarti. sebenarnya, hmm, Gimana gimana kak? tapi sebenarnya gini sih, Irul. Aku panggilnya apa nih? Apa apa? Irul. Apa santai kak. Aku tapi sebenarnya pasti pasti mau segimanapun ada yang ngenyek atau kayak negatif gitu gak sih? Apalagi aku bukannya gimana, tapi apalagi kita semua gitu yang tidak, ya
ya udah yang bisa support diri kamu tuh ya diri kamu sendiri, mau orang bilang apa, ya jangan sampai itu affect you gitu. Ya kalau mungkin down dikit ya udahlah nggak apa-apa, kayak ya udah cari cara gimana bisa naik lagi, kayak curhat lah sama temen yang satu frekuensi, cerita, gue gini 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 nih." Pasti Hmm. dia bakal lift you up kalau misalnya emang, dia bagus ya buat kamu, dia Hmm. kayak supporting buat kamu. Tapi mau kamu sebaik apapun pasti bakal banyak orang yang ibaratnya negatif atau ngenyain kamu. Jadi, ya udah Hmm. nggak usah dipikirin. Tapi emang itu mental itu gimana juga membangun mental kayak less care to other apa what other people think. Nah itu gimana kak? Kadang-kadang kita justru hidup didikte orang gitu kak. Kebanyakan maksudnya, oh iya emang gue begitu ya, emang gue gitu ya, malah suka kayak gitu kan. Nah itu gimana kak? Jujur itu sering banget sih. Nah Jujur itu sering, dulu dulu dulu. nah, Sekarang juga kadang ada yang kayak itu, tapi kayak ya hmm, udah bodo amat. Soalnya gimana ya, kayak cuy, ini mau kasar aja nih ya, iya iya kak. mereka nggak bayarin hidup lu cuy, dia nggak bayarin kosan lu, nggak bayarin apa, paket data lu, jadi kenapa lu mikirin orang lain, ya nggak sih? Iya nggak Berarti dia sih? nggak Gitu. semikirin itu juga kak ya? Iya iya kak. Nggak usah, kayak Dia pun nggak semikirin itu sama mhm, kita sebenarnya kak ya. Cuman kenapa misal kenapa? iya dia pun sebenarnya nggak mikirin kita sampai sebegitu dalamnya gitu kak ya. Jadi Mhm, buat apa kita mhm pikirin juga mhm. ya kak? Bener bener, dan aku pernah baca ya, kayak Mhm. misalnya nih, kamu nge-post sesuatu di Instagram, terus mungkin orang lain penangkapannya beda ya sama Mhm. kamu. Terus mereka paling ya udah kayak, "Ih, apa sih gini-gini." Itu paling cuman kayak 10 menit, 15 menit doang, atau bahkan kayak cuma 5 menit kayak, oh, pas scrolling aja. Tapi itu mereka nggak bakal mikirin sampai yang mikirin sampai malamnya, sampai besoknya gitu. Paling Mhm. soalnya mereka kayak cuman ngelihat aja gitu sekelibatan, kamu tuh nggak sepenting itu di mata orang lain. Nggak tahu sih, ini aku Iya iya kalau betul betul misalnya betul. Betul. kalau lagi mikir yang, "Aduh, gue takut insecure," kayak, cuy, lu tuh nggak sepenting itu, jadi santai aja, yang penting tuh malah diri lu sendiri ke diri lu sendiri gitu loh. Gimana sih? Kayak gitu deh. Nangkep kan poin aku? Iya 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 iya. Artinya sih yang penting emang ya, kita anggap itu baik, kita tahu kita yakin itu baik, kita yakin itu benar sih jalanin aja ya, Kak, ya. Mhm mhm, kayak nggak usah pedulin orang lain, mereka nggak bayarin bills kita, so what? Tapi kalau menurut Kak Vici nih, Kak, mimpi orang kan beda-beda ya, Kak. Nah, Mhm. kalau, mimpi yang besar tuh mimpi yang kayak gimana sih, Kak? Mimpi yang besar seperti apa? Sebentar. Mimpi yang besar yang pasti ya, yang Mhm. impactful buat kita, buat society juga. Tapi yang besar itu, ya mulai dari yang mimpi yang kecil nggak sih? Mhm. Mimpi yang kecil dikumpul-kumpul-kumpulin terus jadi besar. Dan setiap orang pasti barometernya kayak it's different tiap orang ya. Karena Mhm. apa yang menurut aku besar, menurut orang lain kecil. Jadi ya fokus on your own big dream aja, kayak kalau misalnya menurut orang lain mimpi kamu tuh, "Ah, ngapain sih lo?" Kayak, ya udah, kamu fokus aja sama itu sendiri. Soalnya ya kamu yang cuma bisa ngerjain itu semua, kayak orang lain nggak bisa ngapa-ngapain big dream kamu gitu. Menurut aku Tapi sih gitu ya. tapi masalahnya faktanya Mhm. kan banyak juga yang kayak, "Ah, gua, masa gue bermimpi kayak gitu sih, mana mungkin gue bisa," segala macam. Nah, yang insecurities tadi sih, Kak, itu gimana, Kak? Maksudnya untuk Mhm. mengatasi itu atau mungkin, ya mengatasi sih kayak lebih tepatnya mungkin melawan itu tuh gimana, Kak? Maksudnya kan misalnya kayak, "Oh, kondisi orang tua gua nggak sama dia nih," gitu. Mungkin dia yang kayak tadi misalnya kayak Putri Tanjung misalnya, dia punya privilege segala macam, "Ah, kalau gua kan nggak se-privilege itu ya." Nah itu, bisa nggak ya gue segala macam kan insecurities itu mungkin ada ya Kak. Nah itu kalau dari Kak Vici menurut Kak Vici itu gimana ngatasin Kak? Waduh, sebenarnya banyak sih yang harus diituin. Kalau aku sih sukanya ngeliat itu yang punya yang bikin MS Glow, tau nggak? Maharani, Mbak Pernah Maharani. dengar sih Kak, tapi belum Pernah ngulik denger gitu ya? ya Kamu belum follow ngulik. deh TikTok-nya. Kamu follow deh TikTok-nya, itu bagus banget, dan apa ya, dia mulai dari nol banget, dan ketika semuanya nggak ada yang support dia, ya dia tetap keep going aja gitu. Kayak Mhm. gimana ya, banyak pasti yang bakal tapi ya udah menurut aku sih nggak usah peduliin, kayak yang tadi sih, balik lagi cari support system yang, dan cari apa, komunitas yang mendukung itu, kayak misalnya Niner, ya kan, kayak bisnis muda gitu. Iya iya iya. Jadi bagus. Mhm mhm. Tapi, apa, gini,
ada yang aku pernah dapat pernah baca gitu ya Kak. Katanya kalau punya mimpi itu ditulis gitu ya. Ditulis. Nah itu Kak Vici gimana Kak? Itu sebegitu perlu atau gimana Kak? Atau ada Oh cara lain nih pasti. kalau versinya Kak Vici? Oh, aku sih waktu itu ditulis ya. Ini aku juga cerita aja. Waktu itu aku sempat ada beberapa hal di kuliah aku. Nah, kuliah aku tuh kan aku tuh harus lulusnya tahun berapa, tapi aku kayak extend gitu karena beberapa hal. Dan aku tuh dari semenjak aku dikasih tahu sama dosen aku, Fitch kayaknya kamu bakal extend lebih lama. Nah, semenjak dari situ aku tuh tulis per semesternya aku harus ngapain, terus matkulnya apa aja, terus aku harus concern pada apa. Jadi tiap tiap bulan, tiap waktu tuh aku kayak, oh gue ada di step ini nih, karena step finalnya tuh masih jauh. Jadi kayak ya nggak apa-apa, ini aja kayak fokus ke step Hmm. by step-nya gitu. Yang Jadi penting itu selalu ada penting purpose-nya banget ya Kak sih ya. untuk ditulis. Iya iya iya, bener banget. Dan ditulis pun tuh lebih gimana ya, kayak visualisasi mimpi kamu gitu nggak sih? Jadi Oke, bisa sambil dibayangin lebih gitu Kak ya. Jadi lebih sambil termotivasi mungkin. dibayangin, sambil kayak, oh kalau misalnya nih gue pengen punya enggak, maksudnya, wah gue pengen S2 ke mana, kamu pengen mau ke mana? Bro, S2, wah. Aku penasaran ke luar negeri sih Kak, tapi nggak tahu deh. Penasaran aja nggak sih. tahu ya, oke. Bilang tadi kan udah ke US, sekarang ke misalnya ke Inggris lah ya, ke Oxford Oxford misal. gitu ya. Oxford Oke, apa? heeh, nih misalnya nih, aku pengen di sini nih ya, aku pengen kuliah di S2 di Oxford. Ya kamu tulis like step by step. Oke, bulan pertama gue harus nyelesain TOEFL, gue harus nyelesain GMAT kalau misalnya MBA. Terus tulis. Habis itu udah selesai. Habis itu, oh gue harus dapat nih letter of recommendation dari misalnya rekan kerja gue apa gimana, tulis lagi. Nah, pas di bawahnya nanti, oh gue udah nih, ini dream gue untuk dapat S2 di MBA Oxford. Nah, itu tuh kayak step by step tuh kamu jadi clear gitu, to make your dream clear, kayak lu harus ngapain aja gitu. Menurut aku sih gitu ya. Karena kadang-kadang kita kan ngelihat orang lain tuh misalnya dari A ke B, tapi nggak ngelihat how to-nya ya Kak ya. Lupa sama how to-nya gitu kan. Jadi cuma lihat, dia mah hebat ya misalnya dulu kayak gini, sekarang jadi begini misalnya gitu. Tapi kan how to-nya dia untuk mencapai itu kan kita nggak pernah, jarang orang yang benar-benar ngelihat gitu ya Kak. Ya wajar sih sebenarnya, kan orang biasanya kayak ngelihatnya di iceberg-nya doang. Iya, Maksudnya sorry, kayak di point of the iceberg ini, bawah-bawahnya tuh mereka nggak lihat. Dan menurut aku tuh manusiawi banget ya, karena orang-orang tuh rata-rata ya pengen ngelihat yang bagus-bagusnya doang, kalau dikasih pet-petnya nggak mau. Jadi ya udah, normal apa ya, banyak gitu. yang nggak peduli sama proses ya Kak ya. Padahal itu harus banget ya Kak. Benar. Tapi ya udah, nikmatin aja sih. Tapi Gitu. yang menarik ini deh Kak. Tadi kan Kak Vici bilang sempat ada yang soal kuliah tadi kan, artinya berarti agak melenceng dari planning awal ya Kak ya. Oh Nah itu banget. itu gimana tuh Kak? Maksudnya memang hidup kan ya begitu ya Kak. Yang pernah waktu itu Kak Vici bilang shit happen all the time gitu kan. Artinya ya nggak melulu segalanya tuh sesuai sama yang kita mau atau sesuai rencana kita. Nah itu gimana Kak? Maksudnya untuk tetap oke, gue pokoknya tetap harus bisa nih walaupun keadaannya berubah segala macam, itu gimana Kak? Motivasinya segala macamnya. Oke. Nah, ini sebagai ini aja ya, sebagai gambaran aja. Jadi kalau ngomongin soal kuliah, aku masuk tahun 2014. Dan aku baru lulus tahun ini 2021. Sebenarnya dari Desember sih, kayak 2020 tapi wisudanya 2021. Jadi hitung aja dari 2021 ke Maret 2021. Nah, aku kan kuliah di Jerman UI, dan itu tuh susah banget. Sebagai perbandingan gini, waktu itu angkatan aku 100 orang lebih, 110, 100 sekian. Terus sekarang yang lulus cuman 80-70-an. Jadi bisa dibayangin kayak hampir 25%-nya either nggak lulus atau cabut. Dan itu tuh, aku tuh waktu itu struggling banget di tahun pertama. Tahun pertama aku ada yang nggak lulus mata kuliah 1, aku harus ngulang.
Dan itu aku sempat SBMPTN juga, SBMPTN lagi. Dan aku nggak tahu gimana, mungkin Tuhan menginginkan aku untuk ya udah lo di UI aja deh, lo kelarin dulu. Terus ya udah, akhirnya aku tuh sampai bener-bener nangis, pengen pindah, pengen segala macam. Tapi aku mikir kayak, ini worth it nggak sih kalau gue cabut? Emang semua nanti kalau gue cabut berarti semua perjuangan gue yang gue SBM, yang gue nangis-nangis TO waktu SMA kan, itu bakal ya udah it's gone. Kalau aku nggak nerusin, jadi semenjak itu kayak aku ambil ekstra tutor segala macam, dan aku ambil kayak organisasi-organisasi yang menunjang aku di kuliah, supaya aku apa ya, untuk selalu ingat kayak you have to finish what you start gitu loh. Itu sih yang paling penting, kayak never quit, just take a break, tapi never ya itu aku bilang, pokoknya never quit, just take a break, and you have to finish what you start. Itu yang paling aku ingat banget, dan finally I'm here. Learn to rest but not to quit ya, Kak. Iya. Tapi Pokoknya never. apa ya? Ininya apa tuh, Kak? Maksudnya oke, pasti kan memang gitu ya, Kak. Aku pernah baca juga tuh ya, it's okay to feel not okay gitu. Tapi yang untuk akhirnya membangkitkan itu lagi tadi, memecut itu gimana, Kak? Maksudnya ya udah pokoknya gue harus kelarin di sini apapun yang terjadi, berapapun lama, ibaratnya berapa tahun segala macam, gimana caranya gue harus kelar, itu apa, Kak? Yang akhirnya apa ya? Benar-benar memotivasi itu lagi. Aku lebih ke logika sih. Jadi gini, misalnya aku mau cabut nih tahun kedua, berarti kalau misalnya aku cabut ke universitas lain, apakah itu worth apa, maksudnya apakah itu bakal Menyelesaikan masalah. segini, apakah itu akan sebagus UI juga? Apakah itu akan worth it juga gelarnya? Dengan gelar yang sama, apa aku bisa dapat kerjaan yang sama juga? Dan belum waktu, belum biaya. Lebih ke situ sih, lebih ke efisiensi aja dari Karena waktu dan sebenarnya biaya segala apa ya, macam. titiknya Kavisi itu sesulit apapun juga mimpinya banyak orang gitu, Kak ya. Kayak aku pikirnya gini sih, waktu SBM itu ribuan orang yang daftar buat sastra Jerman, dan aku masuk via SBMPTN, via tulis kan. Terus kayak, wow dude, berarti gue bisa. Tapi emang jurusannya yang belum tentu gue suka aja, tapi mungkin orang lain tuh banyak banget yang craving for my Jerman gitu kan. Jadi ya udahlah, gue apapun yang terjadi gue harus selesaiin, dan nanti kalau misalnya gue passionate di bidang lain ya gue bisa belajar lagi, karena ya lu nggak bisa lah cuma belajar pas kuliah, lu pasti kerja pun harus tetap belajar nggak sih gitu. Tapi kalau flashback sedikit, Kak, itu yang akhirnya oh ya udah gue ambil sastra Jerman nih, itu apa, Kak? Maksudnya apakah pilihan sendiri atau Ini receh banget sih sebenarnya gue. Oke. Jadi waktu itu aku punya teman-teman banyak di Jerman, dan waktu itu ada yang kayak satu teman deket gitu lah, and then ya udah jadi terinspirasi, kayaknya dulu mikirnya gini, udah kayaknya sastra Jerman gampang dan enak deh nanti kalau lulus ke Jerman gitu bucinnya kan, kok agak bukan jauh ya, SMA. Kak? Bucinnya agak jauh kayaknya, Kak. Kenapa? Bucinnya agak jauh kayaknya. Makanya jauh banget, say LDR kan. Terus ya udah akhirnya jiwa-jiwa SMA gue lah, ya udahlah kita ke sastra Jerman aja kan, apalagi UI, dulu anaknya UI minded banget, pokoknya apapun jadi UI gitu. Ya udah deh Tapi akhirnya sebenarnya masih dapat UI-nya sih, Kak ya. terimalah Walaupun saya di mungkin Jerman. jurusannya sebenarnya Iya. nggak itu gitu, Kak ya. Dulu nggak apa-apa sih sebenarnya. Toh yang aku lihat ya, jurusan di fakultas aku, di fakultas yang lain juga, bahkan yang teknik juga tuh banyak yang tidak satu jalan ketika dia masuk ke dunia kerja gitu. Jadi menurut aku ya wajar. Kayak misalnya nih kayak temen aku yang kerja di teknik ITS, temen aku ada. Terus sekarang dia di marketing salah satu FMCG di Indonesia. Maksudnya it's a good thing, tapi ya jangan terpaku aja, soalnya dunia dia tuh luas banget, bebas banget. Jadi ya jangan ngerasa gue gagal nih kalau gue tidak jurusan. Gak juga sih, kayak you still make it outside juga. Tapi memang ini penting juga sih, Kak. Maksudnya gini, kalau kita berarti kalau misalnya nanti kita nyari kerjaan nih bahasanya gitu kayak, berarti apakah itu harus sesuai sama yang, kan ada ya orang, gue misalnya komunikasi nih, berarti harus yang sejalan itu, terus atau misalnya
kerja ya udah yang penting lu kerja aja gitu. Idealismenya sampai di mana sih Kak bisa dipertahanin misalnya gitu? Idealisme ya? Aku mungkin kalau soal idealisme aku nggak bisa jawab banget ya, soalnya aku bukan yang tipe idealis banget Siap. when it comes to work. Jadi sebenarnya lebih gampang lagi sih kalau kamu habis lulus atau misalnya sebelum lulus kamu ambil intern, karena Ya. internship itu kamu udah intern belum? Belum, Udah. next semester sih Kak. Nah kan ketika di internship tuh belum ya. Jadi gini, kalau kamu internship itu kamu bakal masuk di satu role dan itu kamu kayak assisting all the itu sih workers there. Terus kamu jadi apa namanya? Ya bisa tahu oh kayaknya gue cocok nih di bagian ini. Oh kayaknya gue pengen coba role yang lain deh. Jadi ya dari situ bisa tahu lah gitu. Karena kita udah Dan kamu tuh nggak terlalu terbebani. Oke, kita udah lihat dunia kerjanya seperti apa, culture-nya seperti apa gitu Kak ya.